Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini kembali Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini dan dilanjutkan pula dengan halal bihalal pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan iring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masih di suasana Syawal, izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas segala salah dan kehilafan saya. Pagi hari ini istimewa, DKM request untuk tema pagi hari ini, kuatkan ukhuwah dan peduli kemakmuran masjid. Kalau kemarin kita selama kurang lebih 1 bulan berpuasa Ramadan, maka kita semua sekarang disebut alumni Ramadan. Nah, alumni Ramadan itu dibagi menjadi 2, terpisah 2 kelompok. Kelompok yang pertama mereka yang disebut Ramadaniyun, yang kedua kelompok yang disebut Robbaniyun. Siapa yang jatuh ke dalam kelompok Ramadaniyun? Ramadaniyun adalah orang yang semangat beribadah pada bulan Ramadan, namun semangat itu terhenti hanya pada bulan Ramadan dan tidak berlanjut setelah Ramadan berakhir. Artinya mereka semangat taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita berkaitan dengan perilaku orang-orang Ramadaniyun yang dia ketika Ramadan bangun sebelum subuh, berangkat sholat subuh berjamaah, duha, 1 hari 1 juz waktu Ramadan. Selesai Ramadan, selesai semua, sudah nggak jamaah subuh lagi, sudah nggak baca Quran lagi. Maka apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 92? Allah menyampaikan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kisah seorang perempuan yang bernama Ritoh, digelari Al-Hamqa, dari Bani Makhzum. Ritoh ini anak perempuan satu-satunya dari keluarga orang kaya, ceritanya begitu. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat untuk menikah. Setelah bapak ibunya berikhtiar ke sana kemari, minta doa orang-orang soleh, akhirnya dapat juga jodoh Ritoh. Tetapi dengan izin Allah, pernikahannya nggak lama. Setelah mendapatkan jodoh, suaminya nggak lama kemudian kabur membawa harta Ritoh sebanyak-banyaknya. Kemudian carilah sama Ritoh kesana kemari, singkat cerita ketemu.
diajak pulang kembali, sudah mas pulang aja, kita bangun rumah tangga, nggak apa-apa harta saya yang udah kamu habiskan. Tetapi apa kata suaminya? Saya nggak mau balik dengan kamu karena dari awal saya menikahi kamu bukan karena jatuh cinta, tapi memang saya udah niat untuk mengambil hartamu. Maka bayangkan perasaan seorang perempuan yang dikecewakan oleh seorang laki-laki dan hartanya diambil. Kemudian Rito pulang dengan rasa gundah gulana, akhirnya terjadi kondisi yang sulit tidur dan sebagainya. Mungkin bahasa sekarang stres, yang dalam bahasa buku kita Obor Harapan itu berlanjut menjadi depresi. Apa yang terjadi? Setiap malam Rito nggak bisa tidur, dalam kondisi tidak bisa tidur itulah dia menemukan alat pintal ibunya, yang kala itu ibunya udah nggak ada. Maka kerja Rito kalau malam itu memintal benang. Tapi menariknya setelah benang dipintal jadi kain, diurai lagi sama dia. Tidak sampai di situ, akhirnya Rito juga merekrut gadis-gadis sekitar rumah dia untuk apa? Bekerja sama Rito. Kalau pagi beli benang, siangnya dipintal, nanti karyawatinya pulang, Rito begadang mengurai kain yang sudah dipintal, diurai terus begitu. Nanti dibikin lagi sama anak karyawatinya, dibongkar lagi sama dia. Maka kita menyebut orang ini digelar al-hamko, itu artinya bodoh. Mungkin orang stres gitu. Kita mengatakan demikian kepada Rito. Nah, apa bedanya dengan sebagian kita? Sebelum Ramadan bangun malam sulit. Maka ketika Ramadan sepekan, sahur pertama, kedua, ketiga berat bangun. Tapi dengan proses yang terus menerus, sepekan pertama berat, sepekan kedua agak ringan, sepekan ketiga tambah ringan, keempat sudah ringan, hampir tanpa alarm kita udah bangun, jamnya sahur gitu kan. Terus refleks ke masjid, refleks baca Quran, sudah begitu. Tapi sayang, begitu selesai Ramadan, masuk 1 Syawal, di tanggal 2 Syawal sebenarnya kita bangun juga itu sahur, tapi kita bilang apa? Sudah lebaran, tidur lagi gitu kan. Jadi mereka orang-orang Ramadhaniun, dia hanya taat kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Terus dilatih sebulan untuk bangun malam, untuk membiasakan baca Quran, dihancurkan oleh dirinya sendiri. Selesai Syawal, selesai juga sudah. Nanti menjelang Ramadan latihan lagi. Betapa kita nggak bedanya sebagian orang tadi yang diceritakan ini, nggak beda dengan Rito yang dia sudah membuat benang dibuat kain dengan susah payah, sudah kuat diurai lagi. Sama kita latihan selama Ramadan tuh, bagaimana melatih diri untuk sholat subuh berjamaah, melatih diri bisa baca Quran setiap 1 hari 1 juz. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai juga semuanya. Nah, ini kelompok yang pertama. Mudah-mudahan kita bukan di kelompok ini. Kelompok yang kedua yang disebut Robbaniun. Siapa Robbaniun? Adalah orang yang semangatnya beribadah pada bulan Ramadan dan tetap terjaga meski Ramadan telah berakhir. Ia taat kepada Allah kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Jadi justru setelah Ramadan itulah ada peningkatan. Jadi orang-orang Robbaniun itu taat kepada Allah kapan saja dan di mana saja waktunya. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Para ulama mengatakan kun abdan robbani wala takun abdan ramadhani. Jadilah hamba robbani, jangan menjadi hamba ramadhani. Ya, kalau ramadhani dia semangatnya di bulan Ramadan, selesai Ramadan sudah nggak ada lagi semangatnya. Orang robbani nggak terus gitu kan. Nah, orang-orang robbani ini tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadi orang robbani. Di surat Al-Imran ayat 79 Allah berfirman, kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi memang Allah menyuruh kita semua menjadi seorang robbani. Nah, cirinya apa? Kita semua menjadi orang-orang yang robbani bukan ramadhani. Puasa yang kita kerjakan selama Ramadan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa goal dari orang berpuasa adalah menjadi orang bertakwa. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti apa? Kalau puasanya berhasil, baik Ramadan kita dikerjakan, selesai Ramadan kita semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang-orang Ramadhani yang dia hanya taat di bulan Ramadan. Nah, ciri bahwa kita termasuk orang Rabbaniun di mana dengan puasanya menghasilkan ketakwaan kita adalah apa? Ada implementasi ketakwaan kita kepada Allah. Implementasi itu ada dua yang bisa kita bicarakan pagi hari. Yang pertama, orang-orang bertakwa bisa diimplementasikan dengan apa? Membangun persatuan. Dalam bahasa yang kita pakai hari ini adalah kuatkan ukhuwah. Jadi orang-orang bertakwa makin mempererat ukhuwahnya. Yang kedua, orang-orang bertakwa suka memakmurkan masjid. Mari kita lihat mana ayatnya bahwa orang-orang yang bertakwa, yang Ramadannya berhasil, puasa Ramadan yang menjadi orang bertakwa, dan implementasi takwa dia dibuktikan dengan apa? Membangun persatuan atau memperkuat ukhuwah. Kita lihat, ini agak panjang, saya nggak mungkin baca semua, tapi kita akan baca terjemahannya. Implementasi pertama adalah membangun persatuan umat. Ada di Quran surat Al Imran dari 102 sampai 105, Pak. Ya, saya bacakan sebagian ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ila akhir ayat. Kalau kita lihat terjemahannya dari yang panjang tadi, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat 102-nya. 103-nya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Lawan bercerai-berai berarti kita bersatu padu, memperkuat ukhuwah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Di ayat 104-nya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Ayat 105-nya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang ketenangan, sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jadi jelas sekali implementasi yang pertama bahwa setelah kita melaksanakan Ramadan, kalau Ramadannya dikerjakan dengan baik, puasanya dengan baik, maka kita akan menjadi orang bertakwa. Ciri daripada bertakwa atau implementasi takwa, salah satunya adalah semakin kuat ukhuwah kita. Ya, semakin kuat ukhuwah kita. Nah, perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa musuh umat Islam yang sering tidak disadari. Kita kalau ngomong musuh kan seakan di luar semua sana ya. Padahal musuh kita yang paling berat, yang harus kita perangi setiap saat adalah ada 4 minimal itu. Yang pertama kebodohan. Musuh umat Islam itu. Karena kita bodoh sering ditipu. Yang kedua kemiskinan. Karena kemiskinan kepada kekufuran, berapa banyak yang karena kemiskinan kemudian apa? Akidahnya digadaikan. Iman yang seluruh nilainya tidak terhingga ditukar dengan dunia yang remeh-temeh. Yang ketiga perpecahan. Ini yang menjadi musuh utama. Jadi umat Islam di Indonesia terutama bukan kurang banyak sebetulnya, kita kurang banyak apa? Mayoritas. Tapi karena kita masih di antara kita terjadi perpecahan yang khilafiyah kecil saja menjadi berpisah, yang hal-hal yang khilafiyah lah, masalah furu misalkan, kalau yang di masjid-masjid yang
Belum dewasa kadang-kadang hanya masalah kunut nggak kunut, masalah usoli dan tidak usoli, itu udah menjadi perpecahan. Nah, ini yang diobati oleh kita pertama dulu. Jadi implementasi takwa adalah kita bisa menyatu kembali, menyatu bahwa hal-hal yang sifatnya furu ya dari dulu udah ada khilafiyah, sampai nanti juga akan ada khilafiyah. Jadi kedepankan masih banyak persamaan yang tentu hal-hal yang pokok kita masih sama. Yang sifatnya furu ya biarkan itulah terjadi karena memang harus terjadi. Kalau kita memaksa untuk orang sama seperti kita nggak bakal terjadi, nggak mungkin terjadi itu ya. Yang keempat, musuh daripada umat Islam adalah malas. Saya ngambil gambaran bagaimana ketika kita kuat di sini, kekuatan atau wah berjamaah itu sangat luar biasa. Bapak bisa saksikan di sini ada sebuah video yang saya ambil. Nah, ini gambaran bagaimanapun serangan dari luar, selama kita kuat berjamaah, lihat kita berjamaah, maka serangan luar akan rapuh ya, sekuat apapun hancur ya. Ini gambaran karena kita berjamaah gitu. Jadi ini gambaran, jadi musuh besar akan kalah karena kita berjamaah. Nah, contohnya ini gambaran sekelompok semut yang menggambarkan betapa kondisi semut-semut ini kan kecil. Jadi kalau ada musuh besar mestinya bisa hancur, tapi kalau semut menyatu, lihat kekompakan dia dan sebagainya. Ini menggambarkan ketika ada serangan yang besar, lihat ini, musuh yang sangat besar kalah, mati karena kekuatan sebuah jamaah. Ini contoh lagi bagaimana pengin-pengin ini ada di atas laut, lalu ada ikan besar yang seharusnya bisa menghancurkan mereka, tapi karena mereka kompak berjamaah gitu ya, mereka akhirnya bisa mengalahkan musuh yang sangat besar. Gambaran itu akan diserang ya. Nah, lihat sini. Kemudian apa yang terjadi? Nah, musuh pun tenggelam. Kenapa? Karena berjamaah. Nah, sekarang diantara yang umat Islam terutama di Indonesia ini yang harus kita sadari bersama-sama, seandainya kita kompak ya, secara berjamaah itu jangan dimanai cuma di masjid gitu. Di masjid adalah suatu pengikatnya, inspirasinya. Tapi kalau kita bayangkan sholatnya berjamaah, ekonominya berjamaah gitu kan, kemudian apalagi ya secara berpolitik kita berjamaah, maka luar biasa kekuatan umat Islam. Nah, sayangnya kita baru membatasi secara harfiah. Jadi kalau secara sholat kita pengen rapat gitu, tapi begitu keluar aja, jangankan kita membangun ekonomi umat, kita kadang diantara kita saling, karena sedikit beda perbedaan aja rasanya salam aja berat gitu ya. Nah, itu harus diobati. Jadi mudah-mudahan menjadi kesadaran kita, karena akhirnya yang harus kita pikirkan, apalah artinya kita secara sholat berjamaah kalau di luar kita nggak berjamaah ya, dalam ekonomi kita, dalam amar ma'ruf kita dan lain sebagainya ya, sehingga mudah disusupi apa? Dihancurkan oleh musuh-musuh. Nggak usah musuh besar, musuh kecil pun bisa menghancurkan kita. Karena apa? Kita udah nggak disusupin orang lain saja sudah pecah gitu, apalagi ada yang memperalat kita. Ini harus kita waspadai ya, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik yang kita harus semoga menyadari dengan sesadar-sadarnya. Dan kita ketahui bahwa masjid dari sejarah yang kita bisa ambil perjalanan Rasulullah SAW ya, pertama Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun masjid, bukan yang lain. Karena masjid adalah sebagai pusat di sini, pusat berkumpulnya orang-orang soleh untuk membicarakan segala hal, tidak hanya masalah ubudiyah saja, tapi permasalahan umat pun dipecahkan di masjid. Nah, karena itu kita lihat, maka yang kedua adalah implementasi takwa adalah memakmurkan masjid. Setelah kita sudah berbicara tentang bagaimana membangun ukhuwah yang digambarkan tadi ya, gambaran ukhuwah ini dalam sholat berjamaah kita, maka sekarang kita akan bicara kenapa kita harus memakmurkan masjid. Kenapa orang-orang yang tadi puasanya bagus dan sebagainya, akhirnya dia salah satu implementasinya adalah memakmurkan masjid sebagai bentuk bukti bahwa dia orang bertakwa. Untuk motivasi kita, implementasi takwa kedua adalah memakmurkan masjid. Mari kita lihat keutamaan memakmurkan masjid banyak sekali. Saya ambil kurang lebih 7 yang mudah-mudahan memotivasi kita, semangat kita ngumpul di masjid, yang menjadi awal perubahan
kita secara pribadi dan secara masyarakat. Yang pertama, keutamaan memamurkan masjid adalah berkumpul di masjid direkomendasi Allah dan mendapat karunia yang besar. Jadi salah satu tempat yang di mana Allah merekomendasi kita berkumpul di masjid, sudah direkomendasi Allah, kemudian apa? Mendapat karunia yang besar. Yang kedua, orang yang rajin ke masjid sebagai bukti keimanan. Jadi kalau ngelihat orang itu beriman apa tidak, puasanya berhasil apa tidak, coba pasca Ramadan ke masjid apa tidak dia, rajin apa tidak, kita lihat ya. Rajin ke masjid bagian dari 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Rajin pergi ke masjid berarti telah memesan kafling di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ke masjid mendulang kebaikan. Kelima, yang keenam, kegelapan malam menuju masjid akan diganti dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang ketujuh, perjalanan ke masjid harus dibiasakan. Oke, kita mulai dari satu. Kenapa kita bicara memakmurkan masjid? Yang sekarang kita sudah terbiasa menjadi termotivasi untuk semakin rajin. Yang belum mudah-mudahan termotivasi. Coba kita lihat satu-satu. Berkumpul di masjid direkomendasikan Allah dan mendapatkan karunia yang besar. Ya. Oke, ini di surat An-Nur ya, surat 24 dari ayat 36 sampai 38. Biar cukup waktunya saya bacakan terjemahan aja karena panjang. Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari kiamat. Nah, mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan amal mereka yang paling baik dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Jadi kalau dilihat di sini, di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan disebut namanya. Jadi Allah memerintah kepada kita umat muslim, memerintahkan untuk apa? Ke masjid-masjid untuk apa? Memuliakan Allah, menyebut namanya, berzikir ya. Kemudian beribadah di situ. Dan kita tidak sadar bahwa Allah tidak menyuruh kita selamanya di masjid, tetapi ketika Allah memanggil, segera ke masjid. Gitu ya. Jadi orang beriman, orang bertakwa itu bukan berarti orang yang harus di masjid terus. Tidak ada perintah itu. Bahkan kalau ada orang seperti itu pun, ketika terjadi zaman sahabat, ada orang yang di masjid udah di luar jam sholat masih di masjid, ditanya oleh Umar, kenapa kamu masih ada di masjid? Sedang dililit hutang, lagi banyak berdoa. Maka disuruhnya pergi orang tadi, dikasih kampak untuk ikhtiar, kemudian dikasih doa agar dibebaskan dari hutang. Artinya apa? Rumusnya sederhana. Orang muslim itu kayak kita, tidak dipaksa untuk di masjid terus, tapi ketika ada panggilan segera datang ke masjid. Itu. Jadi bukan suruh tinggal di masjid, bukan. Tapi ketika ada panggilan segera ke masjid, ya. Ini memakmurkan. Jadi, nah apa orang keuntungannya? Di antaranya adalah dia akan ditambah karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan amal mereka yang paling baik, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Ditambah karunia-Nya. Di sini bahkan Allah bicara, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi enggak usah khawatir gitu ya. Tinggalkan perdaganganmu ketika panggilan Allah, makmurkan masjid dulu gitu ya. Nah, seringkali kita nggak sadar bahwa begitu kita meminta kepada Allah, dicukupi kebutuhan kita, ingin ditambah rezeki kita. Nah, coba cari rumus. Jangan-jangan lambatnya pertolongan Allah kepada kita, baik dalam urusan apa saja yang kita minta, bisa jadi karena apa? Lambatnya kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, lambatnya pertolongan Allah kepada kita bisa jadi karena apa? Lambatnya kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang bagian yang harus kita perbaiki setelah Ramadan barangkali bersegera ke masjid pada waktu Allah sudah memanggil. Karena itu keutamaan yang kedua apa? Orang yang rajin ke masjid sebagai bukti keimanan.
An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu qala idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau kita perhatikan di sini katakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian melihat seorang lelaki biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia beriman. Oh, dia bolak-balik ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, saksikan dia beriman. Kenapa? Allah berfirman di surah At-Taubah 18, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi begini urutannya. Dengan berpuasa kan bertakwa. Nah, kalau dilihat ciri bertakwa itu kan iman. Coba lihat di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Hudalil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna billahi. Mereka adalah orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada yang gaib gitu. Jadi ciri orang bertakwa imannya tadi. Nah, imannya dilihat dari mana? Di sini dari keseriusan dia memakmurkan masjid. Yang saksikan kata Rasul, apabila kalian lihat seorang laki-laki biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia beriman. Nah, orang-orang munafik malas ke masjid. Orang-orang munafik malas ketika sholat gitu. Nah, ini hati-hati kalau kita jadi malas-malas, ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai jatuh seperti perilaku orang munafik yang ketika sholat malas, dipanggil Allah malas, dikirnya sedikit, kan gitu ciri-ciri munafik ya. Jadi kita sederhana saja, kalau Ramadan kita berhasil, berarti betul seperti tema pagi hari ini, berarti apa? Semangat memakmurkan masjid. Yang ketiga, rajin ke masjid bagian dari 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah hari kiamat pada saat tidak ada naungan. Jadi ini hadisnya juga panjang, saya baca terjemahannya sebagian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi SAW bersabda, ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya itu. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang senantiasa hatinya dipertautkan dengan masjid. Jadi kerinduannya ke masjid terus menerus. Oh, masjid kurang apa ya? Udah jam sholat, kemudian apalagi kegiatan yang dibangun. Jadi risau. Kalau selama ini kan kita risau kepada urusan dunia. Orang-orang ini yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia kerisauannya kepada masjid dalam tanda petik. Bagaimana ya cara memakmurkan masjid? Kapan dia berusaha untuk tepat pada sebelum waktunya sholat dia udah di masjid. Terus begitu. Jadi senantiasa hatinya diperketautkan dengan masjid. Oh, masjid ini perlu ada unit ini, misalkan masjid ini perlu seperti ini biar terus makmur. Jadi hatinya dipertautkan betul. Kerisauan yang positif terhadap masjid. Kalau kita kan, masya Allah, kadang-kadang udah seakan-akan ya udah ada DKM inilah gitu kan. Bahkan mohon maaf, buang air kecil aja nggak pernah berpikir bagaimana buang air kecil, ada petugas yang harus membersihkan, harus diberikan alat-alat atau mungkin apa yang sehingga kamar mandi bisa bersih. Terus dari mana ya uangnya? Kan harusnya mikir gitu. Nah, kita nggak buang hajat, misalkan dalam safar atau kita di sini lingkungan, ya buang hajat aja, nggak pernah berpikir bagaimana DKM itu membersihkan ini. Karpet bau kita hanya menyalakan DKM misalkan. Orang-orang ini enggak, orang-orang yang hatinya dipertautkan dengan masjid ikut risau bagaimana ya. Kalau karpetnya kebetulan bau bagaimana enggak bau, misalkan kalau belum tercukupi karpetnya bagaimana tercukupi, kalau misalkan orang dingin bagaimana ini ruangan bisa dingin sehingga orang bisa nyaman sholat. Itu yang dimaksud orang-orang yang senantiasa hatinya dipertautkan dengan masjid, tidak hanya ibadahnya saja tapi memakmurkan masjid tadi. Ini panjang hadisnya. Nah, cukup itu yang kaitannya dengan ada 7 orang tadi, tapi saya sebutkan yang berkaitan dengan tema kita. Nah, berikutnya adalah rajin pergi ke masjid berarti telah memesan kafling di surga. Masya Allah, di dunia aja kita berani beli KPR cicil gitu kan. Nah, cicil surga gimana? Salah satunya dah rajin pergi ke masjid. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi
Waroha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama khada auroha. Barang siapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari. Jadi kalau bapak berangkat pagi udah mesen kapling di surga, berangkat sore lagi subuh, asar misalkan, subhanallah, bolak-balik ke masjid kita sama dengan kita lagi nyicil tuh kayak kita KPR itu. Ini KPR-nya KPR surga yang tidak dengan uang seperti KPR di dunia, tapi dengan apa? Diganti dengan pergi ke masjid. Oke, kemudian yang kelima, keutamaan memamurkan masjid, perjalanan ke masjid mendulang kebaikan. Bapak bisa lihat dalam sebuah hadis disampaikan, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka dua malaikat akan mencatat baginya pada setiap langkah yang diayunkan 10 kebaikan. Jadi kita melangkah 10 kebaikan, 10 kebaikan. Sedangkan orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat adalah seperti orang yang sholat dan ditetapkan baginya pahala orang yang sholat sampai ia kembali ke rumahnya. Maka jangan buru-buru gitu. Datangnya sholat qobliyah misalkan, selesai sholat jangan pindah dulu, tenang dulu di situ. Selama di situ kita dianggap masih sholat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita lagi zikir yang lain gitu, dianggap sholat. Di hadis yang lain, selama kita masih duduk di tempat sholat, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah. Maka jangan buru-buru. Itu yang barangkali yang Ustaz Nasri mengingatkan kita, bagaimana kita setelah Ramadan memamurkan masjid. Di usia-usia yang kayak kita lagi lebih banyak di masjid ya, harusnya gitu kan. Artinya apa? Habis sholat nggak buru-buru pulang, datang sebelum waktu aja sholat. Jadi sehingga kita bisa mendulang pahala yang luar biasa. Udah berangkatnya setiap langkah menghapus dosa, langkah berikutnya ya menambah pahala gitu. Ditambah 10 kebaikan, sampai di masjid, duduk di masjid sambil nunggu sholat, selesai sholat masih duduk di situ, dicatat sebagai orang yang sholat. Masya Allah. Jadi harus betah-betah di masjid. Nah karena itu secara dunia juga didesain masjid ini menyenangkan. Mohon maaf, ada sebagian di antara masjid-masjid kita masih panas sekali. Ya gimana orang-orang yang masih dunianya masih kuat, kalau di rumah ber-AC di masjid enggak kan enggak suka juga. Ya sekarang dibuat masjidnya mungkin insya Allah Ta'ala seperti yang sekarang ada, kita perlu tingkatkan lagi, dibuat nyaman, mungkin AC-nya dingin, karpetnya wangi, kamar mandinya bersih. Syukur disediakan kayak sekarang ini, ada kalau haus ada minum. Ya kita bersatu padu menarik orang-orang yang belum tertarik gitu ya. Kalau yang sudah di sini udah cinta, udah diapain, mau masjid keadaan kayak apa datang aja. Tapi bagi mereka yang belum terbiasa, perlulah diumpan oleh kita. Misalkan kayak sekarang ini habis kajian, yuk kita ada sarapan bersama. Itu menurut saya baik sekali dan bisa dilanjutkan. Kalau di beberapa tempat ada kelompok goes dari jamaah, ada kelompok apa lagi gitu ya. Nggak apa-apa, itu dalam rangka apa? Menarik agar yang di luar yang tidak bisa ke masjid. Ada hal yang menarik ketika di komplek kami, bagaimana menarik para dokter misalkan yang qadarullah nggak semua dokter sudah tertarik dengan masjid, maka bagaimana menarik mereka? Para perawat misalkan, diadakanlah kegiatan, waktu itu masih ingat di kami itu pengobatan massal. Datanglah ke dokter yang ada di lingkungan kita, Pak, besok kita ada kegiatan pengobatan gratis di masjid, Bapak bisa bantu sebagai dokter? Oh bisa, dengan senang hati kan. Nah yang tadinya sebagian dokter tidak suka sholat berjamaah, karena diadakan di masjid sering-sering setiap berapa bulan sekali, menjadi terbiasa. Akhirnya apa? Yang tadinya tidak dekat dengan masjid, dokter jadi dekat, perawat jadi dekat. Anak-anak muda demikian juga. Kalau ada event seperti itu, yang dilibatkan siapa? Misalkan panitianya, wah anak muda, menyebarkan undangan, memanggilin orang yang mau di terapi gitu kan, atau di konsultasi dan sebagainya. Intinya ada kreativitas dari kita, saling memberi masukan, tidak diserahkan semuanya kepada DKM, ide-ide yang semacam ini yang berujung kepada apa? Masjid menjadi sentral persatuan buat kita, tempat ngumpulnya para kita semua di sini gitu. Makanya harus dikombinasi. Yang contoh lagi misalkan sempat di lingkungan kami didata lah
para profesional di dekat lingkungan. Siapa yang biasa servis AC? Oke, dipublikasi. Bapak Ibu kalau mau servis AC ke Bapak ini, nah, Bapak itu menyedekahkan, menghadiahkan sebagian dari pendapatannya untuk masjid misalkan. Sampai kepada kami itu membersihkan toren, Pak. Itu yang koordinasi awalnya dari masjid gitu kan. Dikasih tahu untuk jamaah kita yang mau bersihkan toren, ini ada nomor kontaknya, misalkan remaja yang di situlah atau siapa gitu. Nah, dari hasil dia memberikan toren warga, sebagian untuk masjid. Tapi bukan uangnya yang menjadi utama, persatuannya, sehingga benar-benar masjid menjadi pusat apa ya, kumpulnya kita semua. Jadi tidak hanya untuk ibadah yang berarti magdoh, tapi termasuk yang weru magdoh. Oke. Kemudian apa? Kegelapan malam menuju masjid akan diganti dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mari kita lihat ya. Rasul menyampaikan basyiril masyaina fid dzuluma ilal masjid binurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bayangkan, hari kiamat kita nggak bisa ngebayangin kayak apa gelapnya, matahari sudah tidak ada dan sebagainya. Kondisi itu sangat mengerikan. Nah, bagi orang-orang yang bisa berjalan ke masjid di kegelapan malam, kayak tadi sebagian saya datang ke sini ada yang baru berjalan, anggaplah seperti itu. Kalau apalagi di daerah-daerah ya, kalau saya datang tempat-tempat di pedalaman yang belum ada listrik, mereka datang ke masjid kayak apa, Pak? Sekarang aja di sini walaupun seterang-terangnya tetap aja kalau malam kelihatan gelap. Nah, orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan itu disediakan apa? Balasan Allah, diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Jadi banyak sekali hal yang kita harus ingat dari fadilah-fadilah atau keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan yang terakhir, perjalanan ke masjid memang harus dibiasakan dari kecil. Jadi kalau kita sekarang senang ya Bapak Ibu bisa datang ke masjid, tapi alangkah indahnya kalau kita bawa cucu kita, bawa anak-anak kita. Misalkan saya gambarkan di sini ada sebuah video yang saya nggak kedengaran ya. Oke, saya baca. Untukmu anakku, tahukah kamu nak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya, jangankan sehari 5 waktu. Bahkan banyak pula yang seminggu sekalipun terlupa, tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke masjid. Perjalanan terjauh dan terberat adalah ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu memenuhinya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu sampai ke Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, tapi berat sekali melangkah ke masjid. Subhanallah ya. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walaupun sudah gelar S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasannya mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman, dicap alim dan sebagainya. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu wahai anakku bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkah kaki ke masjid, karena bagi kami sejauh manapun engkau melangkah kaki tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalanan menuju ke masjid. Masya Allah ya. Biar aku beritahu rahasia kepadamu, sejatinya perjalanan ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan diajarkan nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa dengan Robnya. Tadi orang-orang Ramadhaniun. Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah ke masjid. Maka lakukanlah walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi mengenal Robmu. Dan seterusnya. Ini gambaran bahwa hal yang kelihatannya sederhana, cuma berjalan dari rumah ke masjid 100 meter menjadi berat kalau tidak dibiasakan. Sebaliknya orang-orang kuat untuk berjalan bahkan naik ke puncak gunung, tapi belum tentu berjalan ke masjid itu kuat. Demikian Bapak Ibu, karena pagi hari memang istimewa, diberi waktu yang
30 menit kurang lebih, kita udah lebih. Setelah ini Bapak Ibu ada acara, maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat. Saya ulang lagi bahwa kalau Ramadan kita benar, insya Allah diterima Allah, mengantar kita menjadi bertakwa. Nah, implementasi takwa ada dua. Yang pertama, kita bersemangat untuk membangun persatuan, buktikan melalui halal bihalal, saling memaafkan. Selanjutnya kita bersatu padu, menguatkan kekuatan umat. Yang kedua, ciri daripada atau implementasi takwa kedua adalah memakmurkan masjid. Mudah-mudahan selepas Ramadan yang telah kita lalui sekarang di Syawal dan selepas ini, yang sudah hadir di sini semakin semangat untuk terus memakmurkan masjid. Yang belum, semoga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meningkatkan keimanan ketakwaannya dengan mengimplementasinya dengan sama-sama rajin atau senang untuk sering ke masjid, dan tidak hanya ibadah secara magdoh, tapi kita sinergi bagaimana di sini menjadi pusat kekuatan umat sehingga adanya masjid dirasakan oleh umat sekitar masjid minimal. Jadi jangan sampai di masjid misalkan uangnya banyak tapi ada orang yang nggak bisa bayar listrik, ada orang yang nggak bisa berobat karena sakit misalkan seperti itu. Mudah-mudahan melalui berjamaah dan melalui kita memurkan masjid semuanya bisa teratasi dan masjid benar-benar menjadi rahmat. Masjid kita, Al-Masjid ini menjadi rahmat bagi masyarakat sekitarnya dan umat Islam pada umumnya. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.